Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan kita boleh ada di hari ini. Kita diperkenankan Tuhan menikmati kebaikan Tuhan melalui kesempatan yang Dia beri lewat anugerahnya, lewat nafas kehidupan di pagi ini. Dan lewat program Bertumbuh dan Berbuah, saya menyapa Bapak Ibu semua di pagi ini. Dan saya rindu untuk Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan melalui perenungan akan firman Tuhan. Sehingga bukan hanya kita mendengar saja, jadi pendengar saja, tapi kita dimampukan oleh Roh Allah, oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Puji namamu Bapa, Allah yang hidup, Allah yang besar, termulialah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayangmu bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap umatmu di tengah dunia ini, bagi setiap anak-anakmu yang setiap hari Tuhan haus dan lapar akan suaramu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Di pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi kami Tuhan, untuk setiap kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau tahirkan hati kami sehingga benih firman-Mu Tuhan yang disampaikan, yang didengarkan, yang direnungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Bagi mereka Tuhan yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di pagi ini, mungkin mereka sedang mengalami kesakitan. Engkau Tuhan lewat firman-Mu Engkau menyembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, bahkan yang berduka Engkau hiburkan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami yang senantiasa mencari wajah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami siap untuk Engkau berbicara, dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini tema yang mau saya bagikan, yang sama-sama akan kita dengarkan dan kita renungkan dengan tema perkataan kita bisa mengaborsi janji Tuhan. Perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, mengungkapkan isi kepala atau pikiran kita, serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa memiliki perkataan. Dunia pastinya akan menjadi sunyi tanpa keluhan, teriakan, dan bahkan sekadar obrolan di atas meja saja. Dalam Yesaya yang ke-50 ayatnya yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berbicara tentang perkataan, sepanjang 1 dekade ke depan, penanggalan Ibrani disebut sebagai dekade Pi, yang memiliki makna rohani begini, yaitu tentang mulut atau perkataan. Tuntunan bagi kita terkait dengan dekade ini adalah apa? Kita harus lebih memperhatikan perkataan kita, mulut kita. Dalam Mazmur yang ke-34 ayatnya yang ke-14, di situ firman Tuhan mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini diulang oleh Rasul Paulus dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, yang dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Sampai 2 kali pernyataan yang sama diulang, memberikan indikasi kepada kita bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ada 2 hal yang disampaikan dalam ayat ini yang harus kita jaga, yakni lidah kita terhadap apa yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana cara kita menjaga perkataan kita? Yang pertama Bapak Ibu,
Kita harus menahan diri. Dalam Mazmur 39 ayatnya yang ke-1, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Sebagian besar orang mungkin tidak mengalami kesulitan menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam kedagingan, namun mengalami kebodohan dalam hal dosa perkataan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan memang lidah tidak bertulang, artinya tidak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Dengan lancar dan mudahnya perkataan demi perkataan meluncur dari lidah kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikannya, Bapak Ibu. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Yakobus tentang lidah. Mari kita lihat, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, Bapak Ibu. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ini sendiri dinyalakan oleh api mereka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak dapat dikuasai dan penuh racun yang mematikan. Betapa luar biasanya lidah kita, Bapak Ibu. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah suatu hal yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memilih tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah begini, menahan mulutnya dengan kekang, seperti pada kuda tunggangan yang melaluinya dapat mengendalikan kehidupannya. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, Bapak Ibu, kita pasti bisa. Mari kita punya tekad yang kuat. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan supaya apa? Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa mengendalikan lidah kita, menyadari bahwa semua perkataan-perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139, mari kita lihat Bapak Ibu ayat yang keempat. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu Tuhan melihat kita jauh ke dalam lubuk hati yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi, Bapak Ibu. Mengapa orang jatuh ke dalam dosa perkataan? Berbohong, melakukan tipu daya, mengutuk, memaki, perkataan munafik, dolak-dalik. Karena apa? Mereka termakan dengan sakit hati, serta emosi yang meledak-ledak, atau motivasi mencari keuntungan sendiri-sendiri dari penderitaan orang lain. Secara spiritual, karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan mengetahui semua perkataan kita sebelum lidah kita mengatakannya. Setelah kita mengetahui hal ini, Bapak Ibu, sudah seharusnya kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Ini juga menjadi pelajaran buat saya pribadi. Firman Tuhan ini saya sampaikan buat Bapak Ibu, itu juga buat saya pribadi. Apakah perkataan saya inilah sesuai dengan kebenaran atau mengandung kebohongan dan tipu daya? Apakah perkataan kita melukai perasaan orang lain? Dan yang terutama adalah apakah perkataan kita mendukakan hati Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, Bapak Ibu, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Kita perlu menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum kita berkata-kata. Inilah yang disebut sebagai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Jangan sampai ketika kita menghadapi penghakiman, kita akan diperhadapkan pada daftar panjang perkataan yang sia-sia yang pernah kita ucapkan selama kita hidup. Mari kita belajar, Bapak Ibu, maupun saya dan Bapak Ibu semua, mari kita belajar berkata dengan penuh kasih, serta menyampaikan perkataan yang memberkati, menguatkan orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Akhir kata, mari jangan sampai lewat perkataan kita mengaborsi rencana dan janji Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita benar-benar mengejar hati Tuhan, mengejar perkenan Tuhan, sehingga lewat tutur kata kita, perkataan dan tingkah laku kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini dapat menyadarkan kita semua, dapat memotivasi kita untuk terus bertekun dalam kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita memancarkan kasih terang, sehingga banyak orang melihat bahwa Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu, renungan yang singkat ini memberkati kita semua dan memerdekakan kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita bersaat teduh dan kita satu di dalam doa. Allah yang hidup, Allah Immanuel, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami punya pengendalian diri dalam kami bertutur kata dalam perkataan kami. Karena perkataan kami bisa Tuhan kalau kami tidak melakukan kehendak-Mu. Perkataan kami bisa mengaborsi janji-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Roh-Mu yang kudus Tuhan, setiap hari menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami bahwa Engkau Tuhan Allah yang maha melihat. Engkau tahu setiap perbuatan kami Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi. Untuk itu Tuhan, kami minta daripada-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu, hikmat marifat daripada-Mu. Setiap apapun yang kami lakukan, baik perkataan, tindakan kami Tuhan, dikontrol oleh Engkau, dituntun oleh Engkau, diawasi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Kami percaya semakin hari ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami, memberkati, bahkan menyertai kami, sehingga lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan melalui hidup kami, karena Engkau bekerja dengan heran bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Allah Immanuel dari kekal sampai kekal. Kami menaikkan ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin.